Halo, kembali lagi dengan saya Garvin Gui, psikolog dan praktisi pengembangan diri. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tips psikologi mengatasi pikiran negatif. Kita langsung mulai aja ya. Jadi, topik kita adalah tentang cara mengatasi pikiran negatif. Topik ini saya angkat karena memang faktanya semakin hari dilaporkan tingkat stres dan kecemasan manusia itu meningkat. Ada banyak faktor sih. Bisa jadi memang karena tuntutan hidup yang semakin tinggi, seperti tuntutan finansial atau tuntutan sosial atau juga tuntutan dari lingkungan. Bisa juga karena dengan hadirnya teknologi memunculkan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dialami oleh generasi-generasi yang lebih dulu. Misalnya sekarang untuk membandingkan diri dengan orang lain ya, social comparison itu lebih mudah karena adanya sosial media. Tuntutan sosial juga tentu berbeda dengan yang dulu. Nah, ini berkat teknologi jadi semakin tinggi ya. Ini bukan berkat sih, gara-gara lebih tepatnya. Nah, ini bisa juga. Atau juga bisa karena faktor-faktor lain. Misalnya karena mungkin faktor COVID juga, atau faktor suhu bumi juga, ya kita nggak tahu. Ini kita mesti lebih banyak riset lagi. Tapi kenyataannya memang tingkat stres dan kecemasan manusia semakin meningkat. Kabar buruknya begini, memang otak kita lebih mudah untuk menerima informasi negatif daripada informasi positif. Jadi maksudnya apa? Kalau kita dapat dua informasi yang berimbang ya, informasi negatif dan positif, kita akan cenderung akan milih informasi negatif dulu untuk kita cerna. Saya ulang ya, ketika kita dihadapkan dengan informasi yang negatif dan informasi yang positif dalam tingkat atau intensitas yang sama, itu secara default otak kita akan menangkap informasi yang negatif dulu. Bahkan sampai ada risetnya dikuantifikasikan oleh Barbara Fredrickson bahwa tiga informasi yang positif itu bisa menetralisir satu informasi negatif. Atau dengan kata lain, satu informasi negatif perlu dinetralisir dengan tiga informasi positif. 1 banding 3. Jadi informasi negatif itu dampaknya lebih kuat memang ke pikiran kita dibandingkan informasi positif. Pertanyaannya kenapa? Nah, ini sebenarnya bergantung dengan sebenarnya fungsi kita dalam bertahan hidup. Ini survival ya. Jadi ini memang bawaan genetik dari leluhur kita, nenek moyang kita. Jadi ketika di zaman purbakala dulu, beda ya dengan sekarang ya. Di zaman purba dulu itu tantangannya atau ancamannya itu lebih parah daripada sekarang. Maksudnya gimana? Kalau sekarang kita lihat semak-semak gitu tiba-tiba goyang gitu, kita mungkin nggak mikir aneh-aneh, ya paling apaan gitu ketiup angin kayak atau ada kucing kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu, zaman purbakala dulu, ketika semak-semak mulai goyang, mulai berbunyi, itu mereka harus langsung waspada. Jangan-jangan ada hewan buas yang sedang mengintai mereka. Nah, sehingga leluhur kita, nenek moyang kita itu udah terbiasa, kalau ada informasi yang ambigu, yang belum jelas nih, positif atau negatif, mereka akan menilai itu sebagai negatif dulu. Alias lebih mudah curiga dulu. Alias memang lebih mudah negatif thinking dulu. Dan ini terbawa hingga saat ini, hingga generasi kita. Walaupun mungkin ancaman hewan buas, ancaman hewan liar sudah tidak menghantui kita lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi memang sudah tertanam di otak kita. Jadi, memang otak kita lebih mudah untuk menerima informasi negatif daripada positif. Otak kita memang dirancang untuk bertahan hidup daripada untuk bahagia. Ini kabar buruk ya, tapi ada kabar baiknya. Kita punya cara kok untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif. Gimana caranya? Nah, pertama saya ingin kasih tahu kepada teman-teman, kita perlu mengenali pola berpikir negatif kita. Ya, jadi berpikir negatif itu umumnya disebabkan oleh berpikir yang tidak rasional. Ya, saya nggak bilang selalu ya, bisa aja kita berpikir negatif dan realitanya seperti itu. Tapi seringkali kita berpikir negatif karena kita melakukan proses berpikir yang tidak rasional. Proses berpikir yang tidak rasional itu apa sih? Yang pertama adalah berpikir hitam putih. Nah, berpikir hitam putih ini adalah salah satu proses berpikir yang sering kita lakukan. Maksudnya apa? Berpikir hitam putih berarti membuat kita berpikir bahwa jika sebuah kondisi itu tidak terpenuhi, maka kita sama dengan gagal total. Contoh, kita merasa kalau misalnya tahun ini kita nggak naik gaji, artinya kita pekerjaannya buruk, atau karir kita terancam, atau karir kita hancur, atau value hidup kita, value diri kita itu langsung nol.
Ya, karena kita berpikir hitam putih. Padahal kalau nggak naik gaji, kan nggak selalu artinya buruk. Ya, ada banyak kemungkinan. Atau mau buat ini lebih mudah dipahami lagi, misalnya kalau dulu waktu saya sekolah atau waktu saya kuliah, selalu ada teman yang kalau dia nggak mendapatkan nilai tertinggi di kelas, dia merasa gagal. Padahal kalau nggak mendapatkan nilai tertinggi di kelas kan bukan berarti jelek ya. Bisa aja dia dapat 90, tapi ada yang dapat 95. Ya dia nggak jelek, dia bagus banget. Tapi dia nggak bisa. Kalau dia nggak mendapatkan nilai tertinggi, dia akan merasa dirinya gagal. Dan ini kan membuat dia jadi negative thinking sendiri kan. Membuat dia jadi stres dan cemas sendiri. Padahal apakah demikian? Enggak. Ya, pilihannya bukan nilai terbaik atau gagal, tapi nilai terbaik, nilai tinggi, nilai sangat baik, banyak banyak pilihan gitu, nggak hitam putih gitu, ada gradasi abu-abunya. Nah, ini biasanya pola yang kita lakukan. Atau pola yang lainnya, personalisasi. Personalisasi ini mungkin kalau kita ngomong dalam kehidupan sehari-hari baper kali ya. Jadi personalisasi ini artinya apa-apa hal negatif yang terjadi itu dikaitkan ke diri sendiri. Misalnya hari ini kita lihat kolega kerja kita atau teman kerja kita atau teman yang kita temui hari itu mukanya asem. Lalu kita berpikir bahwa itu karena kita. Wah, apakah karena dia tidak suka padaku ya, makanya mukanya asem. Padahal kan belum tentu. Belum tentu mukanya asem karena kita. Bisa jadi mukanya asem karena dia memang lagi ada masalah keluarga. Bisa jadi dia mukanya asem karena lagi ada masalah dengan pekerjaan. Dan kebetulan aja dia ketemu kita, mukanya lagi asem. Tapi kita langsung berpikir, kok mukanya asem ya? Apa dia nggak respect lagi sama saya? Apa dia nggak peduli lagi sama saya? Apa dia nggak suka lagi sama saya? Padahal nggak gitu. Nah, ini personalisasi. Personalisasi ini cukup sering terjadi ya. Atau ketika kita chat seseorang, orang itu nggak bales, padahal mungkin dia udah read, atau padahal lasinnya udah dari kapan tahu, terus kita berpikir aneh-aneh, apa karena aku yang chat, makanya dia nggak bales. Padahal kan belum tentu ya, bisa jadi chatnya tenggelam, dia lagi sibuk. Gitu, itu personalisasi. Ada lagi menyaring informasi. Nah, kita juga bisa stres dan cemas gara-gara menyaring informasi. Kita hanya menyaring informasi-informasi yang buruk dan kita melupakan sisi baiknya. Jadi gara-gara kita ngelihat teman kita seharian mukanya asem sama kita langsung berpikir bahwa kita ini adalah teman yang buruk. Padahal kan enggak. Mungkin hari itu benar buruk, tapi kan sebelum-sebelumnya nggak buruk. Nah, ini menyaring informasi. Ya, kita hanya berpikir yang jeleknya doang. Atau hari itu kita ditegur sama atasan kita karena pekerjaan kita yang kurang bagus. Nah, kita langsung berpikir bahwa kita ini adalah orang yang bodoh, orang yang tidak berguna, orang yang tidak becus. Padahal kan enggak. Sebelum-sebelumnya kita pernah berhasil, tapi kita lupa aja karena kita lagi diomelin, kita langsung berpikir diri kita negatif banget. Jadinya stres, jadinya cemas. Ya, ini menyaring informasi. Atau yang keempat nih, catastrophizing atau berpikir bencana. Wah, ini biasanya dialami oleh orang-orang yang tingkat stres dan kecemasannya tinggi ya. Jadi berpikir bencana, dia mengalami suatu kejadian negatif. Benar itu negatif, tapi dibesar-besarkan. Ya misalnya ditegur sama atasannya ya, misalnya dikatakan, kamu lain kali lebih disiplin ya. Itu kan sebenarnya teguran yang ya wajar lah, biasa aja lah, moderat lah, bukan teguran keras, bukan teguran parah. Tapi dia persepsikan itu sebagai teguran parah. Jadi dia pikir teguran itu artinya bahwa atasan dia itu udah nggak mau lagi memperkerjakan dia, atau atasan itu akan segera memecat dia, atau atasan itu akan segera memberikan surat peringatan, atau atasan dia akan memberikan kinerja yang sangat buruk bagi dia. Padahal kan enggak ya. Padahal benar ada teguran, tapi tegurannya sebenarnya ringan aja gitu. Lebih disiplin misalnya, jangan terlalu siang datangnya gitu, datangnya lebih pagi. Tapi kita langsung anggap itu adalah sebuah kejadian yang sangat fatal yang bisa membuat karir kita terancam dan akhirnya apa? Kita cemas, kita takut sendiri, nggak bisa tidur sendiri, nggak semangat kerja. Padahal sebenarnya nggak separah itu. Nah, itu catastrophizing. Kita lebih-lebihkan sehingga sangat parah hasilnya. Nah, ini 4 proses berpikir tidak rasional yang sering kita lakukan. Apakah cuma 4 ini? Enggak, ada banyak. Sebenarnya ada banyak banget. Tapi saya hanya bagikan 4 yang umum ya, yang umum kita alami. Dan coba deh teman-teman lihat, ada nggak pola-pola berpikir ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan-jangan kita sering melakukan ini. Makanya kita sering mengalami stres dan cemas. Nah, tugas teman-teman yang pertama adalah kenali pola berpikir negatif kita, benar atau enggak. Oke? Yang kedua, setelah kita udah bisa mengenali proses berpikir yang tidak rasional dalam pikiran kita selanjutnya harus mengkonfrontasi pikiran negatif itu. Mengkonfrontasi maksudnya apa? Tanyakan pada diri sendiri.
Benarkah itu hanya satu-satunya kemungkinan yang akan terjadi? Misalnya ketika kita ditegur oleh atasan kita, ya, biar lebih disiplin. Lalu kita berpikir bahwa ini adalah akhir dari karir kita, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Tanyakan kepada diri sendiri, benar nggak itu satu-satunya kemungkinan? Benar nggak teguran itu artinya karir kita akan habis? Benar nggak itu artinya atasan kita udah nggak suka lagi sama kita? Atau ada kemungkinan lain? Biasanya ada kemungkinan lain, tapi karena pikiran kita udah terlanjur stres dan cemas, ya jadi seperti itu. Apakah ada buktinya? Boleh juga kita pertanyakan ya, benar nggak teguran itu artinya karir kita tamat? Benar nggak teguran itu artinya kita udah nggak disukai? Atau jangan-jangan asumsi kita yang belum terbukti dan langsung kita main percaya saja? Nah, itu perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dan mungkinkah terjadi hal yang berbeda? Ya, hitam putih, biasanya kan ada gradasi abu-abu. Catastrophizing kan nggak selalu apa-apa harus kemungkinan terburuknya yang terjadi. Uh, Menyaring informasi, nah, kita mesti sadar kita lagi nyaring yang negatifnya doang nggak, jangan-jangan ya positifnya doang ada, tapi kita nggak pikirin. Seperti itu ya, dan atau personalisasi, kemungkinan lain memang bukan kita penyebabnya, tapi orang lain, atau hal lain, atau faktor lain. Nah, silakan konfrontasi pikiran kita, karena biasanya memang dari pikiran-pikiran yang tidak rasional seperti itu. Kata kuncinya adalah cari bukti benar atau tidak. Yang kedua, bagaimana kalau ada kemungkinan lain. Yang ketiga adalah alihkan perhatian kita atau ambil jeda. Nah, teman-teman, kadangkala ketika pikiran stres dan kecemasan itu semakin intens, tugas kita adalah ambil jeda sejenak, break sejenak dari penyebab stres atau penyebab kecemasan tersebut. Nah, itu perlu. Kenapa? Kalau kita membiarkan diri kita terlarut-larut dalam kecemasan atau stres, yang terjadi adalah proses amigdala hijacking. Amigdala hijacking atau pembajakan amigdala itu terjadi ketika otak kita mengalami kejadian negatif yang sangat intens, yang kemudian membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Kenapa? Karena amigdala menghijack proses berpikir kita. Karena emosi menguasai kita, sehingga ya tindakan yang kita lakukan bukanlah berdasarkan perilaku atau pikiran yang rasional, tetapi berdasarkan emosi semata. Nah, ini hati-hati. Ya, makanya banyak orang hilaf kan melakukan hal buruk karena emosi, lalu setelah emosi reda baru menyesal. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi, kita bisa alihkan perhatian kita. Terhadap apa? Ya, kita bisa alihkan perhatian kita terhadap stresor tersebut dengan mengerjakan aktivitas lain. Kalau memang kita lagi jam kerja, kita mendingan fokus kerja aja. Kalau memang lagi bukan jam kerja, lakukan hobi kita, hubungi teman, curhat, cerita. Intinya kita ya berjauhan dulu, putus hubungan sejenak dengan stresor itu, kita tenangkan diri kita dulu, sehingga kita bisa nantinya memikirkan langkah yang lebih rasional, solusi yang lebih rasional untuk mengatasi hal tersebut. Atau mungkin jangan-jangan gara-gara setelah kita mengambil jeda sejenak, stres dan kecemasannya hilang. Karena kita udah bisa berpikir rasional kembali. Yang keempat, hindari menghakimi diri. Nah, teman-teman, kita mungkin punya kebiasaan yang buruk ya. Ketika kita lagi mengalami stres atau cemas, kita menilai diri kita negatif. Kita menganggap diri kita kok lemah, diri kita kok baperan, diri kita kok cepat marah, diri kita kok cepat stres, diri kita kok mentalnya lemah. Teman-teman hindari proses labeling atau menghakimi yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga, stres dan kecemasan itu dialami oleh semua manusia kok, mau kuat atau lemah, mau yang ganteng atau yang jelek, mau yang kaya atau miskin, mau yang besar ataupun kecil. Stres dan kecemasan itu memang dialami oleh setiap manusia. Bedanya, ada orang yang bisa mengelolanya dengan baik, ada orang yang tidak. Nah, teman-teman, jadilah manusia atau jadilah orang yang bisa mengelola emosi negatifnya dengan baik. Bisa mengelola pikiran negatifnya dengan baik. Kita nggak bisa menghindarinya, kita nggak bisa menolaknya, tapi kita bisa mengelolanya sehingga pikiran negatif itu tidak menghantui diri kita. Sehingga pikiran negatif itu tidak membuat kita mengambil keputusan secara emosional. Nah, makanya jangan menghakimi diri. Kalau Anda mengalami kejadian buruk, Anda mengalami pikiran yang buruk, mengalami kecemasan, mengalami stres, ingat, itu hanya terjadi pada pikiran Anda. Pikiran Anda aja yang lagi stres, pikiran Anda aja yang lagi cemas, pikiran Anda aja yang negatif. Bukan diri Anda seluruhnya yang negatif. Ya, kita mesti bisa bedakan. Yang negatif pikiran kita, bukan diri kita semuanya. Dan jangan biarkan pikiran kita yang negatif membuat diri kita semuanya negatif dan kemudian membuat hidup kita negatif. Jadi, itu kurang lebih 4 cara mengatasi pikiran negatif, yaitu berdasarkan teknik
psikologi kognitif. Dan saya mau kasih satu saran lagi, teman-teman, kita harus mulai biasakan berfokus pada kekuatan kita. Maksudnya apa? Berfokus pada kekuatan kita. Kita semua pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan, dan pasti mengalami kejadian buruk. Tapi kadangkala kita terlalu fokus pada kejadian negatif itu, kita terlalu fokus pada kelemahan kita, sehingga kita lupa kalau kita punya kelebihan. Padahal kalau kita maksimalin kelebihan kita, bisa jadi kita menjadi manusia yang semakin baik. Nah, alih-alih kita pikirin hal yang negatif dalam diri kita yang mungkin udah nggak bisa kita ubah. Misalnya kita terlahir dalam lingkungan yang kita tidak suka, itu kan nggak bisa kita ubah. Misalnya kita berada dalam lingkungan yang, atau keluarga yang tidak kita suka, itu kan nggak bisa diubah. Misalkan kita harus mengalami suatu kejadian yang udah nggak bisa kita ubah. Mau gimana kita marah, mau gimana kita stres, mau gimana kita cemas, mau gimana kita nangis, mau gimana kita nolak, itu udah nggak bisa berubah. Memang ada hal-hal dalam hidup ini yang sudah tidak bisa kita ubah. Misalnya, ya salah satunya kalau saya dilahirkan seperti ini, ya saya udah nggak bisa ubah. Tapi saya bisa ubah respon saya terhadap kejadian itu. Nah, respon saya terhadap kejadian itulah yang kemudian menentukan saya selanjutnya. Nah, demikian juga dengan teman-teman. Memang lingkungan kita, keluarga kita, ya jasmani kita, mungkin udah sulit untuk diubah. Keluarga kita udah memang begitu adanya. Tapi kita bisa mengubah respons kita sehingga yang kita tidak suka itu nggak berdampak buruk terhadap kita. Respons kita yang kita ubah. Dan cara termudah adalah dengan mengenali kekuatan kita. Mari kita fokus pada hal positif dalam diri kita punya strength apa, kita punya kekuatan apa. Misalnya saya punya kekuatan, misalnya ya, berpikir rasional. Nah, setiap saya mulai emosi, setiap saya mulai kesel, mulai menolak sesuatu, saya mulai menggunakan berpikir rasional saya. Benar nggak seperti ini? Atau ini asumsi saya? Bagaimana kalau ada kemungkinan lain? Kalau Anda punya strength-nya atau kelebihannya adalah pandai membuat suatu suasana jadi lucu gitu, ketika Anda mulai mengalami hal negatif, Anda bisa lihat sisi menariknya. Saya lihat Raditya Dika sangat mahir dalam hal seperti itu ya. Jadi tanda kutip, tragedi-tragedi dalam hidupnya kok malah jadi sesuatu yang malah memberikan dia keuntungan. Wah, itu luar biasa. Fokus pada kekuatan kita. Dan well, itu aja teman-teman video saya pada kali ini, cara untuk mengatasi pikiran negatif. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong beri like, supaya apa? Supaya saya tahu kalau banyak yang suka dengan video ini. Kalau saya tahu banyak yang suka video ini, maka saya akan buat lagi yang seperti ini. Jadi itu fungsinya ya. Dan jangan lupa subscribe. Kenapa? Karena saya udah bikin plan banyak banget untuk channel ini. Saya udah punya banyak topik-topik yang akan saya buat, videonya yang akan saya upload. Biar nggak ketinggalan, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau ada pertanyaan, boleh komen. Dan kalau dirasa nih ada teman yang butuh nih video ini nih, yang butuh saran dari video ini, tolong di-share videonya biar mereka juga bisa dapat manfaatnya. Oke, itu aja. Thank you. Bye-bye.